Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Khonfidin azakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar. Kita di bagian ke-6 ya, dari iman kepada Rasul-Rasul Allah, halaman atau pertemuan yang ke-126 ya. Pertemuan ke-126. Halaman 194. Hadza wa rubbama yas'alu sa'il 'anil farqi baina dalailin nubuwah wa khawariqis saharati wal kuhan wa ajaibil mukhtara'at allati dhaharatil yaum. Syekh Saleh hafizahullah, beliau mengatakan demikian, barangkali ada penanya yang bertanya tentang perbedaan antara mukjizat Nabi dengan keanehan-keanehan yang ditunjukkan oleh para tukang sihir dan para dukun, serta penemuan-penemuan ajaib ya di zaman sekarang. Apa perbedaannya? Wal jawab anna hunaka fawariq katsiratin baina dalailin nubuwah wa khawariqis saharati wal kuhan wal ikhtira'at sinaiyah. Jawabannya ada ya, perbedaan-perbedaan yang banyak antara mukjizat Nabi dengan keanehan-keanehan yang ditunjukkan oleh para tukang sihir dan para dukun, serta penemuan-penemuan ajaib ya di zaman sekarang. Minha, diantaranya anna akhbarul anbiya'i la yaqa'u fiha takhallufun wala ghalat, bahwa segala apa yang diberitakan oleh para nabi, baik perkara-perkara masa lampau ataupun yang akan datang, la yaqa'u fiha takhalluf wala ghalat, ya, tidak ada yang meleset ataupun keliru ya. Jadi segala yang diberitakan oleh para nabi itu, dan itu mukjizat, tidak ada yang meleset ataupun keliru, tidak ada. Bi khilafi ahbaril kahanah wal munajjimin, beda jauh dengan informasi yang diberitakan oleh para dukun dan tukang ramal ya, ahli nujum. Fal ghalibu 'alaiha al-kadzib, yang dominannya informasi yang diberitakan oleh para dukun dan tukang ramal itu bohong ya. Wa in sadaqu ahyanan fi ba'dil asya, ya meskipun pada beberapa kejadian terkadang ada benarnya dukun itu ya. Kenapa? Bisab ma yahsul alaihil kuhan istiraq syayatin yang sama. Kok bisa ada istilahnya, ada unsur benarnya sedikit-sedikit gitu kadang-kadang pada informasi para dukun itu? Disebabkan karena apa yang didapat oleh para dukun dari berita-berita yang dicuri oleh setan-setan mereka.
Jadi para dukun sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, ya, sudah diberitahukan kepada kita oleh Nabi SAW, ya, mereka itu mendapatkan bisikan dari para jin, para setan yang mencuri berita-berita langit, sehingga kadang ada unsur benarnya, tapi yakdzibu ma'ami'ata kadzbah. Satu berita yang benar itu dibumbuin dengan 100 kedustaan. Dibumbuin dengan 100 kedustaan. Itu kalau para dukun dan tukang sihir. Dibawa oleh wahyu itu oleh malaikat Jibril yang sangat terpercaya. Jadi yang namanya berita, yang informasi yang diberitakan oleh para nabi, gak ada yang meleset. Jangankan meleset, keliru aja enggak. Kalau ada yang salah menebak, ya, ada orang yang salah menebak apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lain, itu kesalahan dari orang yang menebak, bukan dari apa yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya untuk menyampaikan berita, informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain itu, ya, tidak boleh sembarangan menerapkan dalam konteks modern, ya, apalagi tanpa ilmu. Seperti belum lama, ya, sampai sekarang orang-orangnya juga masih ada yang kekeh Isra Mi'raj itu bukan ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, bukan, yang ada di Syam. Katanya Isra Mi'rajnya Nabi SAW itu, Isra-nya itu perjalanan malam itu, Al-Aqsa itu Borobudur katanya, ya kan? Iya, nggak tahu itu nebak dari mana, ya kan? Katanya Borobudur katanya. Sampai sekarang ya orangnya itu masih kekeh. Assalamualaikum. Ya. Jadi kalau ada orang yang keliru nebak, yang salah yang nebak, bukan hadis yang disampaikan, diberitakan oleh Nabi SAW ataupun nabi-nabi yang lain. Kalau yang diberitakan oleh para nabi pasti benar, tidak keliru, tidak meleset. Wa minha anna as-sihra wal kihanah wal ikhtira'a umurun mu'tadah ma'rufah yanaluhal insan bikasbihi wa ta'allumihi. Bahwa sihir dan perdukunan serta penemuan-penemuan modern, ya, itu umur mu'tadah ma'rufah, itu perkara keseharian, ya, itu perkara yang wajar, yang bisa didapat oleh orang dengan belajar ilmu sihir, belajar ilmu perdukunan, belajar tentang penemuan-penemuan. Fahiya la takhruju an kauniha maqduratan lil jin wal ins, sehingga yang namanya sihir dan perdukunan serta penemuan-penemuan modern itu tidak keluar dari kemampuan jin dan manusia. Ya. Kan kalau sihir kan dengan dipelajari orang. Ya. Perdukunan juga dengan dipelajari.
Demikian apalagi penemuan-penemuan modern. Ya. Dengan dipelajari. Artinya masih dalam batas kemampuan jin dan manusia. Wa yumkinu mu'aradatuha bimithliha. Dan selain itu masih dalam batas kemampuan manusia, maka ya karena masih dalam batas kemampuan manusia, sementara kemampuan manusia itu bertingkat-tingkat berbeda-beda, sehingga mungkin sekali untuk ya digugat. Mungkin sekali untuk digugat. Ya. Sihir digugat dengan sihir, perdukunan digugat dengan perdukunan yang sama, bimithliha yang sama. Penemuan juga begitu. Ya. Penemuan sepeda ya digugat dengan motor. Penemuan motor dilawan dengan mobil. Ya. Dan terus begitu berkembang. Ya. Dulu penemuan apa bumi bulat digugat dengan bumi datar, digugat lagi dengan bumi bulat. Ya, heliosentris. Penemuan matahari sebagai pusat tata surya digugat dengan geosentris, bumi sebagai pusat tata surya, begitu. Ya. Kalau sihir, perdukunan dan penemuan-penemuan modern karena masih dalam koridor batasan kemampuan jin dan manusia, maka memungkinkan sekali untuk digugat dengan yang sepadan, dengan yang sama. Berapa banyak teori yang digugat, ya kan? Teori yang direvisi, berapa banyak? Ya, padahal teori itu katanya yang menemukan, yang mencetuskan para guru besar, para profesor. Ya. Berapa banyak yang sudah direvisi teori-teori itu? Bikhilafi ayatil anbiya, beda dengan mukjizat para nabi. Fa innaha la yaqdiru alaiha jinnun wala insun. Yang namanya mukjizat para nabi itu di luar batas kemampuan jin maupun manusia. Ya. Sehingganya mukjizatnya Nabi Musa enggak bisa dilawan dengan sihir para tukang sihirnya Firaun. Mereka tahu ini bukan sihir, ini mukjizat, maka mereka bertaubat, para tukang sihir itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Isra, qul in istama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan wahai Rasulullah SAW, seandainya manusia dan jin itu bersatu untuk menghadirkan seperti Al-Quran ini. Dalam bidang apa? Dalam bidang balaghahnya, dalam bidang sastranya, dalam bidang kefasihannya, ya. Dalam bidang ma'aninya, dalam bidang susunan huruf-hurufnya, dalam bidang ahkam yang terkandung di dalamnya, hukum-hukum dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Apalagi dalam bidang apa? Ta'thirnya, dampaknya bagi yang membaca, bagi yang mentadaburinya. La ya'tuna bimithlihi, niscaya mereka tidak akan mampu walaupun mereka saling tolong, saling bantu, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Padahal itu baru mukjizat Al-Quran.
Ya, Allah Subhanahu wa taala itu kalau menantang orang-orang kafir, orang-orang yang sombong, itu menantangnya dengan sesuatu yang paling dirasa mudah. Kalau dipikir sekarang, Al-Quran dengan bahasa Arab, ya, gramatikanya bahasa Arab, sisi sastranya juga bahasa Arab, mereka juga bangsa Arab, mereka juga ahli sastra, ahli balaghah, ahli bahasa Arab, ya, ahli gramatika Arab mereka. Harusnya kan mudah untuk membuat yang seperti Al-Quran. Lebih sulit kalau mereka ditantang oleh Allah untuk mendatangkan apa? Mukjizat yang lain. Lebih sulit. Misalkan, coba kamu bisa nggak Isra Mi'raj seperti Muhammad? Kan sulit itu. Kamu semalam, dalam satu malam pergi ke Masjidil Aqsa di Syam, di Palestina, ya, kemudian naik ke langit yang ketujuh, kemudian balik lagi di malam itu juga ke Mekah. Bisa enggak? Enggak ada sedikit pun unsur kemampuan mereka. Coba kalian kalau mampu datangkan bulan yang terbelah, kan bingung mereka. Kan mereka menyaksikan sendiri bulan jadi dua, terbelah. Coba kamu datangkan itu. Nah, Allah tidak menantang dengan yang seperti itu ternyata. Tapi yang kemungkinan mudah buat mereka, itu pun kata Allah, la ya'tuna bimithlihi. Ya. Sama sekali mereka nggak akan mampu menghadirkan yang sama dengan Al-Quran itu. Bahkan walaupun mereka saling tolong menolong, saling kerjasama, para ahli sastra itu, ya, ini baru Al-Quran, ya. Fa ayatul anbiya la yaqdiru 'alaihal khalqu. Jadi yang namanya mukjizat para nabi, tidak ada satupun manusia yang mampu menghadirkannya. Bal Allahu huwallazi yaf'aluha ayatan wa alamatan lasidqihim. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mendatangkan mukjizat-mukjizat itu sebagai bukti kejujuran, kebenaran para nabi. Kan syiqaq ular, tasbihil hasa bisautin yusma, ya, bertasbihnya apa? Kerikil sampai terdengar suara tasbihnya kerikil. Wahaninil jada, ya, keluhan atau ratapan tangis al jada, ya, bekas batang kurma. Wa takthirul ma' wa ta'am al qalil, semakin banyaknya air dan makanan yang dipegang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat kekurangan air untuk berwudu, maka Nabi SAW mendoakan air itu dan mencelupkan tangannya ke dalam air itu, seakan-akan air itu memancar dari telapak tangan Nabi SAW, dari sela-sela jari Nabi SAW. Mereka berwudu semuanya sampai mereka mengisi kantong-kantong air mereka sampai sisa-sisa. Demikian juga makanan kurma dikumpulkan, didoakan oleh Nabi SAW, dipegang sampai mereka kenyang, sampai mereka mengisi kantong perbekalan mereka sisa. Fahadhihi la yaqdiru 'alaiha illallah.
Mukjizat-mukjizat yang seperti ini nggak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi cerita-cerita palsu aja, ya. Kalau ada Habib Fulan yang bisa, yang punya karomah, ya, menyamai mukjizatnya para nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang bisa apa? Ada yang bisa menahan matahari supaya nggak keburu terbenam. Katanya Habib ini, Habib itu. Wah, itu cerita-cerita palsu itu. Ya, dukun aja nggak berani cerita kayak gitu. Dukun nggak berani bikin cerita palsu kayak gitu, nggak berani dukun. Ya. Karena banyak di YouTube itu, ya kan. Ya. Katanya makanannya pada bertasbih, ya kan. Makanannya pada ngucap salam sama Habib Fulan. Itu dukun nggak berani itu. Dukun nggak berani itu ngomong kayak gitu, bikin cerita-cerita kayak gitu, dukun nggak berani itu. Ya, ada yang sehari semalam melakukan mi'raj berapa? Sampai 70 kali. Itu dukun nggak ada yang berani itu dukun. Ya, dukun-dukun di Mekah ketika dengar Nabi SAW khutbah bercerita tentang Isra Mi'rajnya beliau di sisi Ka'bah itu setelah beliau pulang dari Isra Mi'raj, tidak ada satupun dukun-dukun di Mekah itu yang berani, ya, bikin cerita, wah kalau cuman kayak gitu mas saya sehari semalam 70 kali, nggak ada. Itu Habib aja itu yang ngaku begitu. Jadi cerita-cerita palsunya mereka itu mengalahkan para dukun, bahaya kan? Assalamualaikum. Wa minha anal anbiya'a mu'minun muslimun ya'buduna Allah wahdahu bima amar wa yusaddiquna jami'a ma ja'at bihil anbiya'. Perbedaannya lagi mukjizat para nabi dengan keanehan para dukun, para tukang sihir, penemuan-penemuan modern. Kalau para nabi itu mereka mukmin muslim, mereka bertauhid, dan mereka saling mengakui kebenaran yang dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain. Enggak ada Nabi Muhammad mengingkari kebenaran yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengingkari kebenaran yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim. Enggak ada. Ya kan? Nabi Ibrahim mengingkari kebenaran yang didakwahkan oleh Nabi sebelumnya. Enggak ada. Bahkan ketika syariatnya pun berbeda, Nabi itu nggak nyalahkan Nabi yang syariatnya berbeda. Soalnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram. Nabi nggak pernah terus mengatakan Nabi Musa itu dulu keliru, kiblatnya ngadap ke Baitul Maqdis. Nggak ada. Jadi para nabi tidak begitu. Para nabi meyakini kebenaran yang ada pada nabi-nabi yang lain, mengakui. Mereka semuanya muslim, mukmin, bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa ammas saharatu wal kuhan wal mutanabbi'un al kadzabah fala yakununi la musyrikin mukadzibin bi ba'di ma anzalallah. Adapun para tukang sihir, para dukun, para nabi-nabi palsu, maka tidak lain mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak percaya kepada sebagian syariat Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga sebagian para penemuan-penemuan modern. Berapa banyak itu para penemuan-penemuan modern itu yang tidak beriman, ya kan? Berapa banyak. Terus apa gunanya dia menemukan teori heliosentris atau geosentris, tapi dia nggak percaya dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengatur segala isinya, bumi, bulan, bintang diatur semuanya oleh Allah SWT. Dia nggak percaya. Apa gunanya? Ya, itu ahli fisika yang cacat itu, yang mati beberapa tahun yang lalu itu, belum lama itu, ya kan? Apa gunanya dia ahli fisika, ahli matematika seperti itu, sementara dia nggak percaya dengan yang ngajarin hitung-hitungan itu kepada Adam, manusia pertama? Nggak ada gunanya kan? Nah, itu beda yang mendasar itu, perbedaan yang mendasar itu. Wa minha anal fitra wal uqula tuwafiqu ma ja'a bihil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Perbedaannya lagi bahwa fitrah manusia dan akal mereka sejalan dengan apa yang dibawa oleh para nabi. Fitrah manusia dan akal mereka yang masih normal dan sehat sejalan dengan apa yang dibawa oleh para nabi. Wa amma saharatu wal kuhan wa dajjalun al kadzabun fa innahum yukhalifuna al adillah sam'iyyah wal aqliyah wal fitriyah. Awal fitriyah. Adapun para tukang sihir, para dukun, ya, para nabi palsu, mereka menyelisihi dan mengingkari bahkan dalil-dalil wahyu ataupun logika ataupun fitrah. Mereka ingkar bahkan. Ini juga perbedaan mendasar ini. Wa minha anal anbiya ja'u bima yukmilul fitra wal uqulah. Perbedaannya lagi bahwa para nabi mereka itu datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu yang menyempurnakan fitrah dan akal sehat manusia. Itu wahyu yang dibawa oleh para nabi, ya, menyempurnakan fitrah dan akal sehat manusia. Buktinya antum dari kecil dikasih cerita tentang orang jahiliyah, ya kan? Orang jahiliyah itu betapa perbuatan-perbuatan orang jahiliyah itu nggak masuk akal, nggak masuk akal. Banyak yang nggak masuk akal. Ya, anak SD aja ngerti itu nggak masuk akal. Masa kalau dikasih bayi perempuan dibunuh hidup-hidup? Nggak masuk akal sekali. Ya. Masa anak laki-laki itu mewarisi istri bapaknya? Jadi ibu, ya, atau istri dari bapak itu seperti barang. Kalau bapaknya mati, istri bapaknya ini jadi warisan kepada anak laki-laki. Enggak masuk fitrah sama sekali, ya kan? Banyak yang enggak masuk akal, enggak masuk fitrah. Belum lagi perjudian mereka, mabuknya mereka, ya,
dan kebejatan-kebejatan mereka. Masa ya main ngerampas anak orang aja kemudian dijual jadikan budak? Masuk akal. Tapi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, orang jahiliyah itu yang mereka bodoh-bodoh dan rusak seperti itu berubah drastis dalam 23 tahun. Jadi orang-orang yang pintar, jadi orang-orang yang cerdas, jadi para penguasa, jadi orang-orang yang ya mentereng semua dalam 23 tahun. Berubah total, ya kan? Semua sahabat berubah total dalam 23 tahun dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Was-saharatu wal kuhan wal kadzabah yaji'una bima yufsidul uqul wal fitar. Beda dengan para tukang sihir, para dukun, para nabi palsu. Mereka itu datang membawa perkara-perkara yang merusak akal dan fitrah manusia. Suruh tumbal, suruh numbalin anaknya, numbalin kerabatnya, bertentangan dengan akal dan fitrah. Ya kan? Para tukang sihir, para dukun, kalau kamu kaya, tumbal. Ya. Enggak masuk akal. Ya, kok kamu sakit, bawa ke sini ayam atau telur, nanti tak pindahin penyakitnya dari kamu pindah ke ayam, pindah ke telur. Enggak masuk akal. Ya. Bertentangan dengan fitrah. Ya. Nah, itu kalau para dukun, para tukang sihir, para nabi palsu itu seperti itu. Yang mereka bawa itu merusak kesehatan fitrah, kenormalan akal. Wa minha ana mu'jizatil anbiya la tahsulu bi af'alihim hum wa inna ma yaf'aluha Allahu ayatan wa alamatan lahum. Perbedaannya lagi bahwa mukjizat para nabi itu tidak terjadi sebab perbuatan para nabi itu dengan sendirinya, tidak. Secara merdeka mereka mengeluarkan atau menunjukkan mukjizat itu dengan sendirinya, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memunculkannya sebagai bukti kebenaran mereka. Kan syiqaqil qamar, seperti terbelahnya bulan, Nabi nggak bisa. Ya. Nabi kalau didesak lagi suruh membelah bulan itu nggak bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala izinkan, perintahkan. Qalbil hasahayatan, ya, tongkat berubah jadi ular, tongkatnya Nabi Musa ityan bil Quran, bahkan menghadirkan ayat Quran saja. Ya. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu al watin. Ya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad itu bisa membuat ayat satu aja, dia buat ayat, dia katakan ini firman Allah, ini wahyu dari Allah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan kami sambar dia dengan tangan kanan kami, kemudian kami akan putuskan urat lehernya, dan tidak ada satupun dari kalian yang bisa menghalangi kami. Coba, ya, satu ayat aja Nabi nggak bisa mendatangkannya, bahkan merubahnya pun nggak bisa. Ya. Wa in kadu laftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftari alaina ghairah. Orang-orang musyrik itu mereka hampir-hampir berhasil, ya,
tahu perkara yang gaib yang Allah khususkan untuk beliau. Nabi SAW itu baca Al-Quran, pulang dari Taif ketika beliau dilemparin batu, istirahat di kebun kurma, beliau baca Quran, sholat, baca Quran. Gak tahu beliau kalau ada bangsa jin yang berdesak-desakan mengerumunin beliau dengarkan bacaan Quran beliau. Gak tahu sampai diberitahu oleh Allah, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Wahai Nabi, beritahukan kepada umatmu, telah diwahyukan kepadaku bahwa segolongan bangsa jin berdesak-desakan mengerumuni aku mendengarkan bacaan Quranku. Nggak tahu Nabi kalau dikerubutin sama jin. Sekarang tukang ruqyah kurang ajar, ya kan? Tukang ruqyah itu, ini bapak kerasukan jin ular dari Sumatera, ini bapak kerasukan jin harimau dari Kalimantan. Nabi Muhammad aja nggak tahu. Nabi SAW aja nggak tahu. Ya. Kalau ada orang ruqyah begitu-begitu itu langsung aja, wah dukun sampeannya, bukan tukang ruqyah. Ya. Nabi SAW itu kena sihir, ya kan? Nabi SAW di akhir kehidupan beliau itu kena sihir, disihir oleh Labid al-Aqsam al-Yahudi. Nabi SAW itu nggak tahu kalau kena sihir. Padahal sampai level apa? Beliau halusinasi melakukan sesuatu padahal tidak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau nggak tahu kalau kena sihir sampai datang malaikat Jibril memberitahu, kemudian meruqyah beliau dan memberitahu Ali bin Abi Thalib di mana sihirnya, ya, rambut Rasulullah SAW yang dipakai media sihir oleh Labid al-Aqsam itu ditaruh di mana, di kolam mana. Ya. Nabi nggak tahu. Sekarang tukang ruqyah, la haula wala quwata illa billah, itu rajman bil ghaib, itu namanya kihana, perdukunan itu. Wah, ini rumah ini dikelilingi jin-jin dari berbagai tempat, itu jin di sana, itu dari hutan sana, jin di sana dari hutan sana, makanya rumah ini ya nggak laku-laku dan sebagainya. Nabi SAW beliau bahkan ikhbar bil ghaib alladzi ikhtassallahu bihi, beliau enggak bisa tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Fa'amrul ayat ilallah. Jadi yang namanya mukjizat para nabi itu urusan Allah Subhanahu wa taala, prerogatif Allah Subhanahu wa taala. La ila ikhtiyaril makhluk, bukan sekehendak makhluk. Bahkan sekehendak para nabi itu sendiri juga enggak. Kama qala Allahu lin nabi indama talabu minhu an ya'tiya bi ayah, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang musyrikin itu minta mukjizat kepada beliau. Qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Surat Al-Ankabut. Katakan wahai Nabi kepada mereka, mukjizat itu urusan Allah. Ya, mukjizat itu urusan Allah. Aku ini tidak lain hanyalah pemberi peringatan yang nyata buat kalian. Wa amma khawariqus sahara wal kuhan wal mukhtara'atis sinaiyah fa innaha tasu bi af'alil khalq. Beda dengan sihir, dengan perdukunan, penemuan-penemuan modern, ya. Itu mereka yang melakukannya. Mereka belajar, mereka pelajari, mereka eksperimen, ya. Kemudian mereka praktekkan. Orang belajar sihir aja berapa kali gagal untuk satu jenis sihir yang sama. Ya. Oh, tumbalnya kurang, ya kan? Nasallallahu alaihi. Wal fawariq bain ayatil anbiya wa khawariqil kuhan katsira wadihah. Intinya bahwa perbedaan mukjizat para nabi dengan keanehan-keanehan yang ditunjukkan oleh para dukun, para tukang sihir, ataupun penemuan-penemuan modern itu sangat banyak dan itu jelas. Ya, man aradal mazid falyuraji' kitaban nubuwat li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang ingin ya mengetahui atau mempelajari lebih luas lagi, silahkan kata Syekh baca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berjudul kitab An-Nubuwat. Yang berjudul kitab An-Nubuwat. Ya.
Wallahu a'lam. Ini ya perbedaan-perbedaan mukjizat para nabi dengan keanehan-keanehan para tukang sihir, para dukun, dan penemuan-penemuan modern. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita azan dulu, kita lanjutkan ba'da azan membaca Umdatul Ahkamnya. Sallallahu alaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.